Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kapolda Lampung beri nasihat untuk para istri polisi. Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno menyentil para istri polisi agar tidak hidup bermewah-mewahan. Hal itu disampaikan Hendro saat memberikan arahan kepada para pejabat utama serta Kapolres, Kapolresta, serta jajarannya. Hendro menyampaikan masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh istri atau anggota Bayangkari. Menurutnya ini menjadi pelajaran yang sangat baik untuk dapat menata diri dan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga dapat mendukung karir suaminya dengan baik. Hendro menegaskan kepada jajarannya untuk dapat menghilangkan budaya hedonis di lingkungan Bayangkari. Hendro menambahkan gunakan medsos dengan bijak. Ia mengatakan di dunia ini kurang lebih 3 miliar pengguna medsos. Ini harus dipahami betul penggunaan medsos karena situasi sekarang harus bisa sadar kamera mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Hendro menjelaskan jika suatu hal tidak boleh dilakukan maka harus memberikan pengertian untuk tidak memfoto ataupun memvideokannya. Hendro menegaskan banyak hal positif yang dapat dilakukan ibu-ibu Bayangkari dalam mendukung karir suaminya sebagai anggota polisi. Memberikan rasa nyaman kepada suami dalam melaksanakan tugas, mengerti posisi suami di kantor, jangan membebani keinginan di luar kemampuan, serta dampingi suami dengan baik dalam keadaan suka maupun duka. Kurang lebih peran istri dalam dukung karir suami sangat penting, harus sanggup menjadi penyeimbang dan juga kontrol bagi perjalanan suami. Anggota Bayangkari Polda Lampung juga diminta tidak mengganggu konsentrasi dan komitmen suami dalam bekerja. Jangan pernah menggoda suami untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang hanya untuk memenuhi kebutuhan istri. Berita selanjutnya perkembangan kasus COVID-19 di Lampung. Sejak awal November hingga saat ini Kabupaten Mesuji menjadi daerah yang mencatat 0 kasus baru COVID-19 untuk Provinsi Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, mengatakan, berdasarkan data sejak awal bulan November lalu hingga saat ini tercatat ada 58 kasus baru COVID-19, lalu ada 9 kasus tambahan kematian karena COVID-19. Untuk di Kabupaten Mesuji tanpa ada kasus dari awal bulan November sampai dengan 18 November, baik kasus baru COVID ataupun kematian. Berdasarkan data Diskes Lampung, jumlah kasus tambahan terbanyak untuk COVID-19 selama bulan November ini disumbangkan Kota Bandar Lampung dengan jumlah 15 kasus baru. Lalu Kabupaten Lampung Selatan dengan 10 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Utara dengan 6 kasus, Lampung Timur dengan 5 kasus, Waikanan 5 kasus, Pesawaran 4 kasus, Tanggamus 3 kasus. Berikutnya Lampung Tengah dengan 2 kasus, Pesisir Barat 2 kasus, Tulang Bawang 2 kasus, Metro 1 kasus, Tubaba 1 kasus, lalu Pringsewu dan Lampung Barat masing-masing 1 kasus. Sedangkan untuk kasus kematian dari 9 kasus baru yang terjadi, 3 diantaranya ada di Bandar Lampung. Lalu di Lampung Timur ada 3 kasus, Lampung Tengah 2 kasus, dan Pesawaran 1 kasus. Untuk hari Jumat 19 November 2021 hanya terdapat 1 kasus tambahan yang berasal dari Kabupaten Pesawaran untuk positif COVID-19, sedangkan kasus kematian nihil. Pada saat ini juga angka kesembuhan pasien konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung mencapai angka 92%, di mana pada hari Jumat terdapat 0 tambahan pasien yang sembuh. Rehana meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada akan kembali naiknya kasus COVID-19 di Lampung. Menurutnya, harapannya bisa merubah status dari pandemi menjadi endemi, di mana kasus virus COVID-19 masih ada tetapi sudah bisa dikendalikan. Pihaknya juga saat ini sudah mulai melakukan pengurangan terhadap penggunaan tempat tidur atau ruang isolasi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi ruangan isolasi ini dialihkan untuk pasien umum dan jika dibutuhkan maka 2.000-an bed itu akan dipergunakan kembali.
Berita selanjutnya, DPRD Bandar Lampung soroti polemik PKL Pasar Bambu Kuning. DPRD Bandar Lampung menyoroti polemik penertiban pedagang kaki lima Pasar Bambu Kuning yang berlarut-larut. Menurut Ketua DPRD Bandar Lampung yakni Wiyadi, harus dicarikan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Lebih baik cari solusi bersama, mereka atau pihak PKL juga kan banyak yang warga Bandar Lampung. Pedagang juga jangan ngeyel, kata Wiyadi pada Jumat 19 November 2021. Selain mendorong untuk mencarikan jalan tengah, Wiyadi juga meminta pemerintah untuk mengusut dugaan adanya praktik jual beli lapak oleh oknum aparat. Jangan sampai ada oknum yang mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Secara kelembagaan, ia mendorong agar pemerintah tegas dalam melakukan penataan pasar. Pihaknya sepakat untuk pasar-pasar tradisional untuk ditata kembali. Berita selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Tanggamus dampingi penderita kelainan tulang berobat ke Solo. Wakil Ketua DPRD Tanggamus, Teddy Kurniawan, dampingi Melia Damayanti berusia 17 tahun, penderita kelainan tulang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Profesor Dr. Suharto di Solo. Melia Damayanti merupakan warga Pekon-Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Teddy mengatakan dirinya mewakili Gubernur Lampung yakni Arinal Junaidi untuk mengawal pasien bersama keluarganya sampai ke rumah sakit tujuan yang ada di Solo. Ia mewakili gubernur untuk membantu keluarga dan mendampingi pasien tersebut. Dirinya mengungkapkan pemberangkatan pasien ke rumah sakit ortopedi tersebut berdasarkan rujukan, sebab penderita harus mendapatkan penanganan yang serius. Hal itu karena kondisi tulang pasien tergolong lemah dan sangat rentan. Di sekujur tubuhnya mengalami patah tulang. Pada kaki kanan ditemukan 3 titik, kaki kiri terdapat 2 titik, serta pembengkokan tulang di bagian dada. Pasien adalah anak bungsu dari Runai Aini yang saat ini berstatus sebagai janda. Orang tua pasien sendiri bekerja serabutan dan jadi mengurus rumah tangga demi menghidupi keluarganya. Kondisi pasien serta faktor ekonomi keluarga inilah yang menjadi perhatian gubernur dan pihaknya sebagai wakil rakyat. Kegiatan ini semata-mata demi kemanusiaan karena agama, ujar Teddy. Kader PAN ini mengaku perawatan terhadap Melia diperkirakan akan berlangsung lama. Maka sebagai pendamping, Teddy akan ikut mempersiapkan tempat tinggal sementara bagi keluarga selama di Solo. Dalam masa pandemi ini, kegiatan kemanusiaan dan sosial menjadi salah satu fokus PAN. Meski sebenarnya aksi sosial tersebut sudah ada sejak lama, dalam rangka meringankan beban warga yang terkena musibah. Melia sendiri pernah dijenguk oleh Bupati Tanggamus yakni Dewi Handayani dan diberikan bantuan. Dewi Handayani memberikan dorongan kepada Melia dan keluarga agar terus berjuang untuk kesembuhan. Berita selanjutnya, Lampung Timur akan ikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemberlakuan PPKM level 3. Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo menegaskan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemberlakuan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Tentu Lampung Timur juga akan menerapkan hal tersebut, ujar Dawam saat dihubungi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan mengikuti dan melaksanakan kebijakan pusat terkait dengan pengendalian pandemi COVID-19 melalui pemberlakuan PPKM level 3. Lampung Timur mengikuti ketetapan setelah keluarnya instruksi Kemendagri dan bagaimana hasil dari Ingub nanti. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan kebijakan penerapan PPKM level 3 saat libur Nataru berlaku di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19. Sehingga ada keseragaman secara nasional, sudah ada kesepakatan. Aturan yang berlaku di Jawa, Bali, dan luar Jawa, Bali nanti akan diseragamkan. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu Kemendagri menerbitkan instruksi Mendagri terbaru. Inmendagri ini sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021. Muhadjir meminta kementerian
Lembaga secara sektoral TNI, Polri, Satgas Covid Nasional melalui BNPB, pemerintah daerah serta komponen strategis lainnya segera menyiapkan SE dan dukungan operasional pelaksanaan pengendalian penanganan COVID-19 selama masa libur Nataru. Terpisah, Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman mengatakan, pihaknya akan memanggil pengelola tempat wisata ketika sudah menerima surat edaran resmi terkait penerapan PPKM level 3 saat momen libur Nataru nanti. Berita selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro bersihkan sampah di kawasan Gapura Perbatasan. Sempat viral di media sosial, pemerintah Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat membersihkan sampah di kawasan Gapura Perbatasan di Metro Utara pada Jumat 19 November 2021. Sampah sebanyak 15 kubik tersebut terdeteksi dari hasil pemantauan CCTV yang dipasang oleh trader Peduli Indonesia atau TPI. Kepala DLH Kota Metro Irianto Marhasan mengatakan, pengangkutan sampah di Gapura Perbatasan Metro Utara itu merupakan inisiatif pihaknya. Pembersihan sampah melibatkan Satpol PP, perangkat kecamatan dan juga kelurahan hingga organisasi masyarakat. Ada berita di media sosial, kemudian tim Orange langsung bergerak. Kemarin pihaknya dibantu oleh Satpol PP, Ibu Camat, Pak Lurah, dan trader bersama masyarakat. Irianto mengaku selain di wilayah perbatasan, gerakan bersih-bersih juga akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah metro yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah liar. Total sampahnya ini ada 2 truk, setelah ini juga akan bersihkan sampah yang ada di Jalan Baru. Setelah pembersihan ini pihaknya akan meminta Kominfo untuk pasang CCTV di lokasi tersebut. Sementara Camat Metro Utara, Wilastri mengapresiasi peran serta trader Peduli Indonesia yang membantu pemerintah dengan memasang CCTV untuk memantau pelaku pembuangan sampah di perbatasan. Dirinya menilai perilaku buang sampah sembarangan tak bertanggung jawab sangat mengotori wajah kota metro. Nantinya, kata Irianto, pihaknya berencana mengalokasikan CSR untuk membangun taman di wilayah perbatasan antara Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, dan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.